wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita semua, Shalom. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat video pembelajaran yang akan membahas tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kajian pesisir pantai, yaitu fenomena dan karakteristik yang terdapat di berbagai jenis pantai. Masing-masing dari kami akan menjelaskan beberapa aspek penting tentang topik ini. Saya Hani Gloria Lawalata dengan NIM 202-73026 akan memulai presentasi ini dengan memperkenalkan salah satu pantai yang ada di wilayah Maluku, yaitu Pantai Rutong. Mari kita mengenal lebih jauh keindahan dan kondisi pantainya. Pantai Rutong merupakan salah satu pantai yang terletak di Pulau Ambon, Desa Rutong, Kecamatan Li Timur Selatan. Pantai ini dikenal dengan keadaan alamnya yang asri dan belum terjamah oleh banyaknya wisatawan. Selain dengan mengenal keindahan alamnya di sekeliling Pantai Rutong, kita juga bisa melihat keberadaan hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi. Selain keindahan alamnya, pantai ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi masyarakat lokal. Beberapa adat istiadat sering dilakukan di sekitar Pantai Rutong. Secara geografis, pantai ini memiliki karakteristik yang cukup landai, sehingga ombak yang datang ke pantai cenderung tenang, menjadikannya yang aman bagi keluarga dan anak-anak untuk bermain air. Namun meskipun tenang, pantai ini tetap membutuhkan perhatian dalam hal perawatan dan pelestarian ekosistemnya, terutama ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi tentang Pantai Rutong oleh teman-teman saya. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Mira Sepatu Putih dengan NIM 202273027. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pantainya. Dari penelitian yang telah kami lakukan di negeri Rutong, pantainya ada yang berbatu, berpasir, bertebing, dan juga ada vegetasinya yang berada di Pantai Rutong. Perkenalkan, nama saya Nurul Isma Supianto dengan NIM 202273020. Di sini saya ingin menjelaskan tipe gelombang pecah, tapi sebelum saya menjelaskan mengenai tipe gelombang pecah, kita harus tahu dulu apa itu gelombang pecah. Gelombang pecah adalah gelombang yang ketika mendekati pantai akan kehilangan kestabilannya, lalu pecah. Proses ini ketika dasar laut yang dangkal menyebabkan gelombang menjadi terlalu curam untuk tetap stabil, dan gelombang yang pecah menghasilkan buih putih di permukaan air dan biasanya terjadi zona pesisir. Untuk tipe gelombang pecah yang kami temukan di Pantai Rutong ialah dua tipe gelombang pecah, yaitu spilling dan surging. Spilling ialah gelombang jenis pecah secara perlahan ketika puncak gelombang mulai menggulung dan membentuk busa di puncaknya. Proses pecahnya gelombang ini lebih lembut dan berlangsung lebih lama. Spilling biasanya terjadi di pantai dengan dasar laut yang landai. Energi gelombang menyebar seiring waktu sehingga kekuatan pecahnya relatif kecil. Sedangkan surging ialah gelombang jenis ini tidak pecah seperti spilling. Alih-alih menggulung, gelombang surging tetap tegak sampai mendekati pantai, lalu tiba-tiba menumpuk energi dan naik tanpa banyak, membentuk busa sebelum akhirnya menerjang pantai. Gelombang ini sering terjadi di pantai dengan dasar laut yang curam. Surging cenderung lebih kuat dan berbahaya karena energi lebih pusat dan tidak menyebar seperti pada spilling. Kenalkan, nama saya Akram Fadila Lagaja dengan NIM 202273022. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode gelombang dan hasil pengamatan periode gelombang yang terjadi pada Pantai Rutong. Periode gelombang didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan dua puncak gelombang berturut-turut melewati titik yang sama. Periode gelombang dapat diukur secara langsung dan dapat diukur dengan bantuan alat. Periode gelombang biasanya diukur dalam satuan detik. Secara umum, periode gelombang rata-rata untuk gelombang pantai berkisar antara 5 hingga 20 detik, tergantung kondisi spesifik suatu pantai. Periode gelombang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu angin, geometri dasar laut, dan interaksi antar gelombang.
Berikut saya akan membahas tentang hasil pengamatan periode gelombang yang terjadi pada Pantai Rutong. Arah gelombang datang dari arah tenggara dengan sudut 120 derajat. Untuk pengukurannya diukur secara langsung dan menggunakan stopwatch untuk menentukan lamanya waktu terjadinya gelombang. Untuk pengamatannya dilakukan sebanyak 10 kali, yang mana pada pengamatan pertama gelombang terjadi selama 9 detik, pada pengamatan kedua gelombang terjadi selama 14 detik, pada pengamatan ketiga gelombang terjadi selama 11 detik, pengamatan keempat gelombang terjadi selama 14 detik, pada pengamatan kelima gelombang terjadi selama 14 detik, pada pengamatan keenam gelombang terjadi selama 16 detik, pada pengamatan ke-7 gelombang terjadi selama 21 detik, pada pengamatan ke-8 gelombang terjadi selama 15 detik, pada pengamatan ke-9 gelombang terjadi selama 15 detik, dan pada pengamatan ke-10 gelombang terjadi selama 17 detik. Secara keseluruhan untuk pengamatan periode gelombang rata-rata yang terjadi pada Pantai Rutong yaitu selama 14,6 detik. Mungkin sekian dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Wailisa dengan NIM 2022-73028. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan perlindungan pantai yang ada di Pantai Rutong, Ambon. Pantai Rutong sendiri memiliki dua jenis bangunan perlindungan pantai, yaitu menggunakan soft struktur dan hard struktur. Untuk soft struktur, Pantai Rutong menggunakan pohon mangrove. Pohon mangrove sendiri adalah jenis vegetasi yang tumbuh di daerah pesisir dan kawasan rawa. Fungsi dari akar pohon mangrove yang menjalar akan membantu menstabilkan tanah dan mengurangi erosi. Berikutnya ada bangunan perlindungan pantai hard struktur. Untuk hard struktur, Pantai Rutong menggunakan seawall. Bangunan perlindungan pantai seawall adalah struktur bangunan yang dibangun di tepi pantai untuk melindungi daratan dari gelombang laut dan erosi. Ada beberapa fungsi seawall, yaitu 1. Perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu untuk mencegah kerusakan pada infrastruktur dan lahan akibat gelombang dan badai. Yang kedua ada stabilitasi tanah, yaitu untuk mempertahankan garis pantai. Terima kasih. Saya Mirda Aldo dengan NIM 2022-73-45. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai permasalahan pantai, di mana teman-teman pasti sudah tahu permasalahan pantai itu seperti pencemaran, sampah, sedimentasi dengan abrasi. Permasalahan pantai meliputi beberapa aspek antara lain, yaitu 1. Erosi pantai. Proses pinggisan tanah oleh ombak dan arus dapat menyebabkan hilangnya daratan, mengancam infrastruktur dan habitat. Kedua, polusi. Limbah industri, sampah plastik, dan pencemaran minyak mencemari laut dan pantai, merusak ekosistem serta kesehatan masyarakat. Dan ketiga, kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem, penangkapan yang berlebihan, pengembangan lahan, dan wisata yang tidak terkelola dapat merusak terumbu karang dan habitat laut. Keempat, perubahan iklim, di mana kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim mengancam pantai, menyebabkan banjir dan mengubah ekosistem. Terakhir, mengatasi permasalahan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pantai.